Hi guys, welcome to my infographic video about international business. Let me introduce myself, my name is Suganda. Saya mahasiswa Universitas Primagraha Program Studi Manajemen kelas RA3 semester 5. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional. Dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara MM. Straight to the point. Latar belakang. Bisnis internasional menawarkan peluang besar namun menghadapi tantangan pemasaran lintas budaya, preferensi konsumen, dan regulasi lokal. Pengelolaan SDM multinasional menghadirkan kompleksitas hukum, pelatihan budaya, dan kesejahteraan karyawan. Tantangan operasional meliputi rantai pasok global, efisiensi produksi, dan risiko logistik. Pendekatan strategis terintegrasi diperlukan untuk daya saing global. Nah, hal ini juga membutuhkan adaptasi teknologi, inovasi produk, dan kolaborasi strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam secara efektif. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama manajemen pemasaran dalam bisnis internasional, yang kedua manajemen SDM dalam bisnis internasional, dan yang terakhir manajemen operasional dalam bisnis internasional. Next, kita ke pembahasan materinya. Materi yang pertama, manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Nah, gimana sih cara jitu buat masuk ke pasar global? Mari kita bahas apa sih manajemen pemasaran dalam bisnis. Pertama, definisi. Strategi pemasaran yang diterapkan di berbagai negara dengan mempertimbangkan budaya hukum dan preferensi pasar. Nah, tujuannya adalah menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan relevan untuk pasar global. Yang kedua, fokus utama, ada analisis pasar global dan penyesuaian produk. Nah, analisis pasar global penting untuk mempelajari pola konsumsi masyarakat lokal, preferensi konsumen, dan tren yang sedang berkembang. Menggunakan data riset untuk memahami perbedaan regional agar pemasaran lebih terarah. Yang kedua, penyesuaian produk. Produk harus dirancang atau dimodifikasi sesuai kebutuhan lokal, misalnya perubahan rasa makanan, ukuran produk, atau desain kemasan. Contohnya, rasa makanan cepat saji yang berbeda antara negara barat dan Asia. Yang ketiga, strategi. Ada strategi promosi dan distribusi lintas negara. Nah, strategi promosi ini penyesuaian media pemasaran. Iklan TV di negara maju sedangkan negara berkembang lebih efektif dengan media sosial lokal. Konten promosi harus mencerminkan nilai budaya masyarakat setempat agar lebih relevan. Yang kedua, distribusi lintas negara. Mengembangkan kemitraan lokal dengan distributor atau retailer untuk memastikan ketersediaan produk. Mengoptimalkan logistik internasional termasuk pengelolaan pengiriman, gudang, dan transportasi lokal. Next, menggali keberhasilan pemasaran global melalui pendekatan lokal. Nah, strategi penetapan harga kompetitif, penyesuaian harga lokal, harga produk atau layanan disesuaikan dengan daya beli masyarakat lokal. Contohnya, McDonald's di India menetapkan harga lebih rendah untuk menyesuaikan daya beli konsumen, berbeda dengan negara maju yang memiliki daya beli lebih tinggi. Tujuannya adalah menarik konsumen lokal tanpa mengurangi kualitas produk. Branding lokal versus global, adaptasi branding lokal. Perusahaan global menyesuaikan elemen branding dengan budaya atau karakteristik lokal agar lebih relevan. Contohnya Starbucks, menambahkan desain lokal pada interior gerai untuk mencerminkan budaya setempat. Coca-Cola membuat kampanye yang mengedepankan interaksi personal dan budaya lokal seperti Share a Coke dengan nama-nama lokal. McDonald's, yaitu menyediakan menu khusus seperti McSpicy Paneer di India untuk memenuhi preferensi rasa masyarakat lokal. Materi yang kedua, apa sih manajemen SDM itu? Yaitu proses mengelola tenaga kerja di berbagai negara yang mencakup nuansa budaya, regulasi hukum, dan kemajuan teknologi. Nah, proses ini melibatkan adaptasi strategi manajemen untuk menciptakan sinergi antara kebutuhan bisnis global dan karakteristik lokal setiap negara. Nah, apa saja sih tantangan yang harus dihadapi manajer SDM di pasar internasional? Tantangan SDM multikultural melibatkan kesulitan dalam mengelola tenaga kerja dari berbagai latar belakang budaya. Perbedaan nilai, norma, dan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang pertama, variasi hukum ketenaga kerjaan. Setiap negara memiliki peraturan tenaga kerja yang berbeda, seperti ketentuan kontrak, pajak, dan jam kerja. Pemahaman yang baik diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, manajemen multikultural. Perbedaan budaya dalam tim dapat menyebabkan miskomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kerjasama yang harmonis. Ketiga, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan yang fokus pada adaptasi budaya membantu karyawan memahami budaya kerja di lingkungan baru, sehingga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan mereka.
Yang terakhir, mobilitas tenaga kerja. Mengelola prakerja ekspatriat secara efisien termasuk pengurusan visa, adaptasi, dan logistik sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar ke tempat kerja baru. Nah, bagaimana strategi sukses dalam mengelola sumber daya manusia multikultural? Mengelola sumber daya manusia dalam konteks multikultural menghadirkan tantangan unik bagi perusahaan global. Dengan beragam latar belakang budaya, manajer perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menciptakan sinergi. Nah, hal ini mencakup komunikasi lintas budaya, pemahaman nilai lokal, serta pengelolaan konflik untuk mendukung kerjasama tim. Adapun strategi tambahannya, pertama rekrutmen lokal versus ekspatriat. Perusahaan dapat mengadopsi strategi rekrutmen lokal seperti yang dilakukan Google di Afrika untuk memahami dinamika pasar setempat lebih baik daripada hanya mengandalkan tenaga kerja ekspatriat. Yang kedua, teknologi HRIS memanfaatkan sistem informasi sumber daya manusia yang canggih mempermudah pelacakan performa karyawan di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, manajer dapat mengumpulkan data yang diperlukan. Teknologi ini mempermudah pelacakan performa karyawan secara global dan membantu manajer mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, contoh sukses pada Unilever memberikan pelatihan lintas budaya untuk manajer yang bekerja di berbagai negara. Nah, pelatihan ini untuk manajer yang bekerja di berbagai negara meningkatkan kemampuan adaptasi dan kolaborasi di lingkungan kerja internasional. Materi yang terakhir yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Definisinya, mengelola proses produksi, distribusi, dan logistik di berbagai negara dengan efisiensi. Nah, ini memerlukan koordinasi lintas negara, teknologi canggih, serta strategi rantai pasok terintegrasi. Next, fokus manajemen operasional dalam bisnis internasional. Yang pertama, rantai pasok global. Contohnya, Apple bekerja dengan banyak pemasok dari berbagai negara. Nah, mengelola rantai pasok dengan bekerja sama dengan berbagai pemasok dari negara yang berbeda untuk memastikan kelancaran operasional. Yang kedua, standar kualitas internasional, yaitu memenuhi standar seperti ISO. Nah, memastikan produksi memenuhi standar global seperti ISO agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pasar internasional. Yang ketiga, pengelolaan risiko, yaitu mengantisipasi ketidakstabilan politik dan ekonomi. Nah, mengantisipasi dan mengelola ketidakstabilan politik, ekonomi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi operasional bisnis di tingkat internasional. Yang terakhir, optimasi biaya produksi, contohnya naik memproduksi di negara dengan biaya tenaga kerja rendah. Nah, memindahkan proses produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja seperti yang dilakukan untuk efisiensi biaya. Next, strategi dan contoh implementasi sukses. Yang pertama, logistik hijau. Contoh, DHL menggunakan kendaraan listrik untuk pengiriman. Nah, gunanya mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan dalam operasional logistik. Yang kedua, teknologi blockchain. Meningkatkan transparansi dan keamanan rantai pasok. Nah, meningkatkan transparansi dan keamanan rantai pasok dengan mencatat setiap transaksi secara aman dan dapat dilacak. Contoh suksesnya, pertama Apple, yaitu rantai pasok global yang terintegrasi dari berbagai negara. Nah, mengelola rantai pasok global yang terintegrasi dari berbagai negara untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk. Yang kedua, Nike mengoptimalkan biaya melalui manufaktur di Asia Tenggara, yaitu memanfaatkan fasilitas manufaktur di Asia Tenggara memiliki tenaga kerja berbiaya rendah. Nah, kesimpulan dari ketiga materi yang sudah dibahas yaitu kesuksesan bisnis internasional bergantung pada strategi pemasaran yang adaptif, pengelolaan SDM yang multikultural, dan operasional yang efisien. Perusahaan harus menyesuaikan produk dan memanfaatkan talenta lokal serta mengoptimalkan rantai pasok dan biaya produksi untuk bersaing di pasar global yang kompetitif. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Thank you for watching and see you guys.